Dunia sebelum Perang Salib. Pada akhir abad ke-11, dunia berada dalam sebuah keseimbangan rapuh yang jarang disadari sebagai pertanda bencana besar. Eropa Barat hidup di bawah sistem feodalisme yang keras, terpecah ke dalam wilayah-wilayah kecil yang diperintah para bangsawan lokal. Diwarnai perang tanpa akhir, kelaparan musiman, serta tingkat kekerasan yang menjadikan kematian sebagai bagian rutin dari kehidupan sehari-hari. Gereja Katolik yang seharusnya menjadi penuntun spiritual justru berada dalam krisis otoritas. Terjebak dalam konflik internal, korupsi moral, dan perebutan pengaruh antara paus, uskup, serta penguasa sekuler. Di sisi lain, Mediterania, dunia Islam menampilkan wajah yang sangat berbeda. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan. Jalur dagang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Membawa rempah-rempah, sutra, logam mulia, serta gagasan-gagasan ilmiah. Yang kelak menjadi pondasi kebangkitan Eropa. Namun, kemakmuran ini tidak berarti kesatuan politik. Dunia Islam terfragmentasi oleh dinasti-dinasti yang saling bersaing. Perbedaan mazhab dan konflik kepentingan regional. Di tengah dunia yang terbelah inilah Yerusalem berdiri. Sebuah kota kecil secara geografis, namun raksasa secara simbolik. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat wafat dan kebangkitan Kristus. Bagi umat Islam, ia adalah Al-Quds, kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Bagi umat Yahudi, ia adalah pusat sejarah dan iman yang tak tergantikan. Selama berabad-abad sebelum Perang Salib, kota ini berpindah tangan. Namun relatif terbuka bagi para peziarah berbagai agama, terutama di bawah pemerintahan Islam. Namun keseimbangan rapuh ini mulai retak ketika dinamika politik regional dan ketakutan kolektif Eropa bertemu dalam satu titik sejarah yang menentukan. Bagian 1. Akar ideologis dan politik Perang Salib.
Awal mula Perang Salib tidak dapat dipahami tanpa menengok krisis yang melanda Kekaisaran Bizantium. Sebagai benteng terakhir Kekaisaran Romawi di timur, Bizantium menghadapi tekanan hebat dari bangsa Seljuk, sebuah kekuatan Turki Muslim yang dalam beberapa dekade berhasil merebut sebagian besar wilayah Anatolia. Kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 bukan hanya kekalahan militer, melainkan pukulan psikologis yang mengguncang fondasi kekaisaran. Kaisar Alexios I Komnenos menyadari bahwa tentaranya tidak lagi cukup untuk menahan laju Seljuk, mengambil langkah yang kelak mengubah sejarah dunia. Ia mengirim utusan ke barat, meminta bantuan militer dari sesama umat Kristen. Namun, apa yang ia bayangkan sebagai bantuan terbatas justru berubah menjadi mobilisasi massal berskala benua. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II berdiri di hadapan kerumunan besar dalam Konsili Clermont dalam pidato yang kemudian bergema selama berabad-abad. Ia menggabungkan ketakutan, iman, dan janji keselamatan dalam satu seruan perang. Tanah suci, katanya, berada di bawah ancaman. Umat Kristen Timur menderita, dan bagi siapapun yang mengangkat senjata demi tujuan ini, dosa-dosanya akan diampuni. Seruan ini jatuh di tanah yang subur. Eropa dipenuhi petani tanpa harapan, dan bangsawan yang melihat perang sebagai jalan keluar dari konflik internal. Perang salib menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kekerasan yang dilegalkan secara spiritual. Membunuh tidak lagi menjadi dosa, melainkan tindakan suci. Dengan demikian, perang salib tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dari persilangan antara krisis politik Bizantium, ambisi kepausan, ketakutan kolektif Eropa, serta imajinasi religius yang menjanjikan surga sebagai hadiah tertinggi. Bagian 2, Perang Salib Pertama 1096 sampai 1099. Ketika seruan Paus Urbanus II menggema ke seluruh Eropa, respon yang muncul jauh melampaui kendali siapapun, termasuk sang Paus sendiri. Perang Salib Pertama tidak mulai sebagai ekspedisi militer terorganisir,
melainkan sebagai gelombang migrasi manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Eropa abad pertengahan. Puluhan ribu orang, petani, buruh, perempuan, anak-anak, dan sejumlah kecil ksatria meninggalkan rumah mereka dengan keyakinan bahwa Tuhan sendiri memimpin perjalanan ini. Gelombang awal ini dikenal sebagai People's Crusade. Dipimpin oleh tokoh karismatik seperti Peter the Hermit, rombongan ini bergerak tanpa disiplin militer. Tanpa logistik yang memadai. Dan tanpa pemahaman geografis tentang dunia yang akan mereka lewati. Dalam perjalanan melintasi wilayah Kristen sendiri, mereka kerap berubah menjadi gerombolan brutal, menjarah desa-desa dan melakukan pembantaian terhadap komunitas Yahudi di Rhineland. Sebuah pertanda awal bahwa perang salib sejak kelahirannya telah membawa kekerasan yang tak terkendali. Ketika People's Crusade akhirnya mencapai wilayah Anatolia, mereka berhadapan langsung dengan realitas perang. Pasukan Seljuk dengan mudah menghancurkan rombongan ini di Sipetot pada tahun 1096. Hampir seluruh peserta ekspedisi tersebut tewas atau diperbudak. Namun, kegagalan ini tidak menghentikan arus perang salib. Justru menjadi pembuka jalan bagi fase berikutnya yang jauh lebih mematikan. Beberapa bulan kemudian, gelombang utama perang salib pertama tiba di Konstantinopel. Kali ini, yang datang bukan lagi massa rakyat jelata, melainkan para bangsawan dan ksatria Eropa. Godfrey Biong, Raymond Toulouse, Bohemen of Taranto, dan tokoh-tokoh lain yang membawa pasukan terlatih serta ambisi pribadi yang tidak selalu sejalan dengan tujuan religius. Kaisar Alexios I yang awalnya mengharapkan bantuan terbatas, kini menghadapi tentara asing raksasa di depan gerbang ibu kotanya. Alexios memaksa para pemimpin salib untuk bersumpah setia dan berjanji mengembalikan wilayah Bizantium yang direbut dari Seljuk. Namun sumpah ini sejak awal bersifat rapuh. Ketidakpercayaan antara Bizantium dan pasukan salib menjadi benang merah yang akan terus muncul sepanjang perang. Setelah menyeberangi Bosporus, pasukan salib bergerak menuju Nikea, ibu kota Seljuk Rum. Kota ini jatuh pada tahun 1097. Namun, kemenangan tersebut segera diikuti oleh penderitaan panjang ketika tentara salib menembus Anatolia yang gersang.
kelaparan, penyakit, dan serangan sporadis terus menggerogoti barisan mereka. Menyingkap fakta bahwa perjalanan menuju Tanah Suci jauh lebih mematikan daripada khotbah-khotbah di Eropa. Puncak penderitaan sekaligus titik balik perang salib pertama terjadi di Antioquia. Kota besar ini dikepung selama hampir 8 bulan dari 1097 hingga 1098. Kelaparan mencapai tingkat yang ekstrim. Laporan kanibalisme muncul dari dalam kamp salib. Dan moral pasukan nyaris runtuh. Ketika kota akhirnya jatuh melalui pengkhianatan seorang penjaga gerbang, pasukan salib sendiri justru terjebak di dalamnya. Dikepung oleh tentara Muslim yang datang untuk merebut kembali kota tersebut. Dalam kondisi putus asa inilah, narasi religius kembali memainkan peran krusial. Penemuan yang diklaim sebagai tombak suci, senjata yang diyakini menusuk tubuh Kristus, membangkitkan semangat pasukan salib. Dengan keyakinan bahwa Tuhan kembali berpihak pada mereka, pasukan salib melakukan serangan nekat dan berhasil memukul mundur pasukan Muslim. Antioquia pun menjadi negara salib pertama. Sebuah tanda awal bahwa ekspedisi ini tidak hanya bertujuan ziarah, tetapi juga pendirian kekuasaan permanen. Pada musim panas 1099, sisa pasukan salib akhirnya mencapai Yerusalem. Kota suci itu saat ini berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Pengepungan berlangsung singkat namun brutal. Ketika tembok berhasil ditembus pada Juli 1099, kekerasan yang menyusul menjadi salah satu episode yang paling gelap dalam sejarah perang salib. Muslim, Yahudi, dan bahkan Kristen Timur dibantai tanpa pandang bulu. Kronik Eropa sendiri menggambarkan jalan-jalan Yerusalem dipenuhi darah. Dengan jatuhnya Yerusalem, perang salib pertama mencapai tujuan utamanya. Kerajaan Yerusalem didirikan. Disusul oleh negara-negara salib lain di Tripoli dan Edessa.
Namun, kemenangan ini bukanlah akhir. Melainkan awal dari konflik panjang yang akan berlangsung hampir 2 abad. Keberhasilan Perang Salib Pertama menanamkan ilusi bahwa perang suci adalah alat efektif untuk mengubah dunia. Sebuah ilusi yang kelak akan menelan korban jauh lebih besar. Bagian 3, dunia Islam terpecah dan awal perlawanan. Keberhasilan Perang Salib Pertama seringkali disalahpahami sebagai bukti kelemahan militer dunia Islam. Namun, anggapan ini mengabaikan kenyataan historis yang jauh lebih kompleks. Pada akhir abad ke-11, dunia Islam bukanlah satu entitas politik yang bersatu, melainkan sebuah landscape kekuasaan yang terfragmentasi oleh rivalitas dinasti, perbedaan mazhab, serta kepentingan lokal yang saling bertabrakan. Kekalahan demi kekalahan bukan lahir dari ketiadaan kekuatan, melainkan dari ketiadaan kesatuan. Di wilayah Syam dan Mesopotamia, kekuasaan nominal dinasti Seljuk telah melemah. Para Atabeg, panglima militer yang pada praktiknya memerintah wilayah-wilayah penting, bertindak semi-independen. Seringkali lebih sibuk menghadapi rival muslim mereka sendiri daripada ancaman eksternal. Di Mesir, dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Islamiyah memandang penguasa Sunni di utara sebagai musuh ideologis. Sementara di Baghdad, Khalifah Abbasiyah hanya menjadi simbol spiritual tanpa kekuatan militer nyata. Dalam kondisi inilah negara-negara salib berdiri dan bertahan. Kerajaan Yerusalem, Antioquia, Tripoli, dan Edessa tidak langsung menghadapi perlawanan terpadu. Banyak penguasa muslim lokal bahkan memilih berdamai. Membayar upeti atau bersekutu sementara dengan kaum salib demi keuntungan politik jangka pendek.
Perang salib pada fase ini lebih menyerupai konflik regional yang terlokalisasi daripada perang peradaban. Namun, keberadaan kekuasaan asing Kristen di jantung wilayah Muslim perlahan mengubah persepsi politik dan religius. Kota-kota suci jalur dagang, serta keamanan wilayah mulai terganggu. Dalam wacana keagamaan, konsep jihad yang selama ini lebih sering dipahami sebagai kewajiban spiritual dan pertahanan lokal perlahan memperoleh dimensi politik yang lebih luas. Perlawanan terhadap negara-negara salib mulai dibingkai sebagai tugas kolektif. Bukan sekadar konflik antar penguasa. Tokoh kunci dalam perubahan ini adalah Imad ad-Din Zengi, Atabeg Mosul dan Aleppo. Berbeda dari para penguasa sebelumnya, Zengi melihat keberadaan negara salib sebagai ancaman eksistensial, bukan peluang diplomatik. Ia memulai konsolidasi kekuatan secara sistematis, menggabungkan ambisi politik dengan legitimasi religius. Di bawah kepemimpinannya, jihad tidak lagi menjadi slogan abstrak, melainkan strategi militer nyata. Puncak dari kebangkitan ini terjadi pada tahun 1144. Ketika pasukan Zengi merebut Edessa, negara salib tertua dan paling rapuh. Kejatuhan Edessa memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Bagi dunia Islam, ini adalah bukti bahwa negara-negara salib tidak tak terkalahkan. Bagi Eropa Kristen, ini adalah pukulan telak terhadap ilusi kemenangan permanen. Yang lahir dari Perang Salib Pertama. Berita jatuhnya Edessa menyebar cepat ke barat. Dan memicu gelombang kecemasan baru. Jika tanah suci dapat direbut, maka tanah suci juga dapat hilang. Narasi religius yang sama tentang dosa, penebusan, dan kewajiban ilahi kembali diaktifkan. Namun, konteksnya kini berbeda. Dunia Islam mulai belajar dari kekalahan. Sementara Eropa bersiap mengulang perang yang diyakini belum selesai. Dengan demikian, fase ini menjadi jembatan penting dalam sejarah Perang Salib. Ia menandai berakhirnya periode dominasi sepihak negara-negara salib dan menjadi awal dari konflik yang jauh lebih terorganisir
lebih ideologis, dan lebih mematikan. Perang Salib kedua pun kini tak terelakkan. Bagian 4 Perang Salib kedua 1147 sampai 1149. Jatuhnya Edessa pada tahun 1144 mengguncang dunia Kristen Barat dengan cara yang belum pernah terjadi sejak penaklukan Yerusalem 45 tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, wilayah yang direbut dengan darah dan keyakinan religius kini kembali ke tangan Muslim. Kejadian ini mematahkan asumsi bahwa kemenangan Perang Salib pertama bersifat final dan dijamin oleh kehendak ilahi. Dalam imajinasi religius Eropa, tanah suci yang hilang berarti kegagalan moral. Dan kegagalan moral menuntut penembusan melalui perang. Seruan untuk Perang Salib kedua kali ini tidak datang dari Paus saja, melainkan disebarkan secara sistematis oleh Bernard dari Clairvaux, seorang biarawan berpengaruh yang suaranya menggema di mimbar-mimbar gereja Eropa. Dengan retorika yang jauh lebih terstruktur, ia membingkai kekalahan di timur sebagai hukuman Tuhan atas dosa umat Kristen sendiri. Jika Perang Salib pertama digerakkan oleh janji keselamatan, maka Perang Salib kedua didorong oleh rasa bersalah kolektif. Berbeda dari ekspedisi sebelumnya, Perang Salib kedua dipimpin langsung oleh raja-raja besar Eropa, Raja Louis VII dari Perancis dan Raja Konrad III dari Jerman, memimpin pasukan mereka masing-masing. Membawa serta simbol otoritas kerajaan dan harapan bahwa kehadiran penguasa tertinggi akan menjamin kemenangan. Namun justru disinilah letak ironi sejarahnya. Kepemimpinan yang lebih tinggi tidak berbanding lurus dengan efektivitas militer. Perjalanan menuju timur kembali menjadi ujian berat. Pasukan Konrad III mengalami kehancuran di Anatolia akibat serangan Seljuk dan buruknya logistik. Tentara Louis VII bernasib tidak jauh berbeda, terkuras oleh penyakit, kelaparan, dan konflik internal. Ketika sisa pasukan akhirnya mencapai wilayah Syam, kekuatan mereka telah jauh melemah. Sementara dunia Islam kini jauh lebih siap daripada beberapa dekade sebelumnya. Alih-alih menargetkan Edessa yang telah jatuh, para pemimpin salib membuat keputusan strategis yang kelak dipandang sebagai kesalahan fatal. Mereka mengepung Damaskus pada tahun 1148. Kota ini bukan hanya benteng penting, tapi juga pernah menjadi sekutu tak langsung negara-negara salib. Pengepungan yang dilakukan tanpa perencanaan matang ini segera berubah menjadi kekacauan. Kurangnya koordinasi, persaingan antar pemimpin, serta tekanan militer dari pasukan Muslim memaksa tentara salib mundur hanya dalam hitungan hari. Kegagalan di Damaskus menjadi simbol kehancuran Perang Salib kedua.
Untuk pertama kalinya, sebuah ekspedisi besar yang dipimpin raja-raja Eropa berakhir tanpa pencapaian apapun. Tidak ada kota yang direbut, tidak ada wilayah yang diamankan, dan tidak ada kemenangan yang dapat dibingkai sebagai kehendak Tuhan. Dampak psikologisnya sangat besar. Otoritas religius yang sebelumnya tak tergoyahkan mulai dipertanyakan. Dan kepercayaan pada konsep perang suci mengalami retakan. Sementara itu di pihak Muslim, kegagalan perang salib kedua justru mempercepat proses konsolidasi. Nur ad-Din putra Imad ad-Din Zengi muncul sebagai pemimpin yang tidak hanya kompeten secara militer, tetapi juga cerdas secara politik dan religius. Ia memperluas wilayah kekuasaannya, menanamkan legitimasi jihad secara institusional, dan secara sistematis melemahkan negara-negara salib melalui tekanan berkelanjutan. Perang salib kedua dengan demikian menjadi titik balik yang sering diabaikan. Ia menandai berakhirnya fase ekspansi agresif Eropa dan awal kebangkitan strategis dunia Islam. Dari puing-puing kegagalan ini, fondasi bagi konflik yang lebih besar dan lebih menentukan sedang dibangun. Sosok yang kelak akan mengubah arah sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi. Masih berada di latar belakang, namun panggung telah disiapkan. Bagian 5, Nur ad-Din, Salahuddin, dan Perang Salib Ketiga. Kegagalan Perang Salib Kedua tidak hanya mengubah kepercayaan diri Eropa, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya kepemimpinan baru di dunia Islam. Kepemimpinan yang memahami bahwa kemenangan tidak diraih semata melalui keberanian di medan tempur, melainkan melalui kesabaran politik, legitimasi religius, dan konsolidasi kekuasaan yang bertahap. Di pusat perubahan ini berdiri Nur ad-Din Mahmud, penguasa Suriah yang mewarisi ambisi ayahnya, Imad ad-Din Zengi, namun mengembangnya dengan visi yang jauh lebih matang. Nur ad-Din bukan sekedar panglima perang, ia membangun citra dirinya sebagai penguasa saleh dan adil, memadukan otoritas militer dengan patronase keagamaan, madrasah, masjid, dan institusi hukum ia dirikan bukan hanya sebagai sarana ibadah, tetapi sebagai alat pembentukan opini publik dan legitimasi jihad. Dalam narasinya, perang melawan negara-negara salib bukan konflik regional semata, melainkan kewajiban kolektif umat Islam yang harus dipimpin oleh otoritas yang sah. Di bawah naungan Nur ad-Din inilah muncul seorang perwira Kurdi muda bernama Yusuf ibn Ayyub yang kelak dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Awalnya Salahuddin tidak tampil sebagai figur luar biasa. Karirnya berkembang melalui pengabdian kepada pamannya, Sirkuh, seorang jenderal Nur ad-Din yang ditugaskan ke Mesir, wilayah yang pada pertengahan abad ke-12 berada dalam kondisi rapuh di bawah dinasti Fatimiyah Syiah yang kian melemah. Intervensi Nur ad-Din di Mesir bukanlah kebetulan, melainkan langkah strategis jangka panjang. Mesir adalah kunci ekonomi dan logistik kawasan.
Menguasainya berarti mengepung kerajaan Yerusalem dari dua arah. Setelah serangkaian intrik, peperangan, dan kematian mendadak Sirkuh, Salahuddin diangkat sebagai wazir Mesir pada tahun 1169. Dalam waktu singkat, ia membongkar struktur lama Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam orbit Sunni Abbasiyah, sebuah langkah politik yang menentukan. Ketika Nur ad-Din wafat pada 1174, dunia Islam kembali berada di ambang fragmentasi. Namun Salahuddin bergerak cepat. Dengan kondisi diplomasi, tekanan militer, dan legitimasi religius, ia berhasil menguasai Suriah dan Mesir, menyatukan wilayah-wilayah kunci di bawah satu komando untuk pertama kalinya sejak kedatangan kaum Salib. Kesatuan inilah yang selama puluhan tahun gagal dicapai para pendahulunya. Puncak dari konsolidasi ini terjadi pada tahun 1187 di dekat Danau Tiberias. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Hattin, pasukan Salib yang dipimpin oleh Raja Gai dari Lusignan terjebak dalam kondisi panas, kehausan, dan kesalahan strategi fatal. Salahuddin memanfaatkan medan, logistik, dan disiplin pasukannya untuk menghancurkan kekuatan militer utama kerajaan Yerusalem. Relik suci salib sejati direbut, dan inti kekuatan salib hancur dalam satu hari. Beberapa bulan kemudian, Yerusalem, kota yang direbut dengan pembantaian pada 1099, kembali jatuh ke tangan Muslim. Namun kali ini, sejarah mencatat perbedaan mencolok. Salahuddin memilih negosiasi dan penyerahan damai. Penduduk Kristen diberi kesempatan menebus diri mereka dan meninggalkan kota. Keputusan ini bukan sekedar kebijakan kemanusiaan, melainkan strategi politik yang memperkuat citranya di mata dunia Islam dan bahkan lawan-lawannya di Barat. Kejatuhan Yerusalem mengguncang Eropa lebih hebat daripada jatuhnya Edessa puluhan tahun sebelumnya. Responnya cepat dan emosional. Paus kembali menyerukan perang salib dan kali ini Eropa mengirim tokoh-tokoh terkuatnya. Richard I dari Inggris yang dikenal sebagai Richard Lionheart. Philip II dari Prancis. Dan Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa. Inilah awal dari Perang Salib ketiga. Perang Salib ketiga tidak pernah berkembang menjadi penaklukan besar-besaran seperti ekspedisi pertama. Frederick Barbarossa tenggelam di Asia Kecil, memecah kekuatan Jerman sebelum mencapai Tanah Suci. Philip II kembali ke Eropa lebih awal, meninggalkan Richard sebagai pemimpin utama pasukan salib. Yang tersisa adalah konflik terbatas. Pengepungan kota-kota pesisir dan serangkaian pertempuran yang tidak menentukan. Hubungan antara Richard dan Salahuddin membentuk inti moral Perang Salib ketiga. Keduanya saling menghormati sebagai panglima, meskipun tetap berperang tanpa kompromi.
Setelah bertahun-tahun konflik yang melelahkan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada tahun 1192. Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan Muslim. Tetapi peziarah Kristen dijamin aksesnya. Perang Salib ketiga berakhir tanpa kemenangan mutlak. Hanya kelelahan dan kesadaran bahwa perang ini memiliki batas. Dunia Islam kini bersatu di bawah kepemimpinan yang efektif. Sementara Eropa mulai menyadari bahwa tanah suci tidak dapat dikuasai selamanya melalui kekuatan senjata semata. Bagian 6, Perang Salib menyimpang dan degradasi makna. Setelah Perang Salib ketiga berakhir tanpa kemenangan mutlak, gagasan tentang Perang Suci tidak lagi berdiri di atas fondasi yang sama. Aura sakral yang menyelimuti ekspedisi-ekspedisi awal perlahan memudar, digantikan oleh kepentingan politik, ekonomi, dan ambisi pribadi yang semakin terbuka. Perang Salib tetap dilancarkan atas nama iman, tetapi maknanya telah bergeser secara mendasar. Salib masih diangkat, namun tujuan yang diperjuangkan kian jauh dari Yerusalem. Perubahan ini mencapai puncaknya dalam Perang Salib keempat, sebuah ekspedisi yang sejak awal dirancang dengan kepentingan duniawi yang kuat. Pasukan Salib yang sebagian besar berasal dari Perancis bergantung pada armada Republik Venesia untuk menyeberang ke timur. Ketika mereka gagal membayar biaya transportasi, Venesia, kekuatan dagang maritim terbesar di Mediterania, menawarkan solusi yang syarat kepentingan. Membantu merebut kota Zara, sebuah pelabuhan Kristen yang menjadi rival dagang Venesia. Keputusan untuk menyerang kota Kristen atas nama Perang Salib merupakan pelanggaran moral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mendapat kecaman dari Paus, ekspedisi ini terus berjalan, namun penyimpangan terbesar masih menanti. Melalui intrik politik Bizantium, pasukan Salib akhirnya mengalihkan target mereka ke Konstantinopel, ibu kota Kristen Timur dan salah satu kota terkaya di dunia. Pada tahun 1204, Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Salib. Penjarahan yang menyusul berlangsung dengan brutal dan sistematis. Kota yang selama berabad-abad menjadi benteng Kristen Timur kini dihancurkan oleh sesama umat Kristen. Sementara itu, konsep Perang Salib terus mengalami perluasan makna yang problematis. Perang Salib tidak lagi terbatas pada Timur Tengah. Dia digunakan untuk melegitimasi konflik di Eropa sendiri. Salib menjadi alat kekuasaan yang fleksibel, dapat diarahkan kemanapun kepentingan menuntutnya. Bagian 7. Runtuhnya negara-negara Salib. Memasuki paruh abad ke-13, keberadaan negara-negara Salib Timur Tengah tidak lagi ditentukan oleh ambisi penaklukan, melainkan oleh upaya bertahan hidup. Wilayah yang tersisa hanyalah serangkaian kota pesisir yang terisolasi. Acre, Tyre, Sidon, dan Tripoli bergantung pada jalur laut dan dukungan dagang dari Eropa. Di darat, mereka dikepung oleh kekuatan Muslim yang kini jauh lebih terorganisir dan berpengalaman.
Setelah wafatnya Salahuddin, dinasti Ayyubiyah memang kembali terpecah. Namun keunggulan strategis dunia Islam tidak hilang. Justru dari puing-puing fragmentasi inilah muncul kekuatan baru yang lebih keras dan lebih disiplin. Kesultanan Mamluk. Berasal dari pasukan budak militer yang ditempa melalui sistem pelatihan brutal. Para Mamluk memandang perang sebagai profesi negara, bukan kewajiban religius semata. Sosok yang paling menonjol di antara mereka adalah Sultan Al-Malik Az-Zahir Baibars. Ia memahami dengan jelas bahwa keberadaan benteng-benteng salib di pesisir bukan sekedar ancaman militer. Tetapi simbol kehadiran asing yang terus membuka pintu bagi intervensi Eropa. Dengan strategi sistematis, Baibars memulai kampanye penghancuran negara-negara salib satu persatu, bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menghapus. Kota demi kota jatuh, Antioquia direbut pada tahun 1268, mengakhiri salah satu negara salib terkuat yang pernah berdiri. Tripoli menyusul pada 1289. Setiap kekalahan mempersempit ruang gerak Eropa di timur. Sementara minat politik Barat untuk mempertahankan wilayah-wilayah jauh ini terus menurun. Perang salib telah kehilangan momentum dan dukungan yang tersisa bersifat simbolik. Akhirnya, pada tahun 1291, pasukan Mamluk mengepung Acre, benteng terakhir negara salib. Pertahanan kota runtuh setelah pengepungan sengit, dan dengan jatuhnya Acre berakhirlah secara resmi hampir 2 abad kehadiran militer salib di Timur Tengah. Tidak ada kemenangan besar, tidak ada penebusan dosa, hanya penarikan diri yang sunyi dan berantakan. Dengan runtuhnya Acre, perang salib sebagai proyek geopolitik berakhir. Namun sejarahnya belum selesai. Epilog. Warisan Perang Salib. Perang salib tidak meninggalkan dunia dalam keadaan yang sama seperti saat ia dimulai. Selama hampir 2 abad, konflik ini membentuk ulang hubungan antara Timur dan Barat. Memperdalam kecurigaan dan menanamkan memori kolektif yang bertahan jauh melampaui medan tempur. Ia bukan hanya rangkaian perang, melainkan proses sejarah yang mengubah cara peradaban saling memandang satu sama lain. Bagi dunia Islam, perang salib menjadi pengalaman traumatis sekaligus pembelajaran strategis. Ia mempercepat konsolidasi kekuasaan, memperkuat peran legitimasi religius dalam politik, dan menegaskan pentingnya kesatuan menghadapi ancaman eksternal.
Bagi Eropa, Perang Salib meninggalkan warisan yang ambigu. Di satu sisi, kontak dengan dunia Islam membuka kembali jalur perdagangan. Mentransmisikan ilmu pengetahuan dan memperkaya kebudayaan Barat. Di sisi lain, perang ini menormalisasi kekerasan atas nama iman. Memperkuat otoritas gereja dalam jangka pendek. Dan menanamkan benih konflik religius yang kelak berulang dalam bentuk lain. Hubungan antara Kristen Barat dan Timur tidak pernah pulih sepenuhnya setelah 1204. Penjarahan Konstantinopel meninggalkan luka mendalam yang mengubah keseimbangan dunia Kristen dan melemahkan Bizantium hingga akhirnya jatuh ke tangan Utsmaniyah pada 1453. Dalam arti tertentu, Perang Salib menyiapkan panggung bagi perubahan global yang jauh lebih besar. Namun warisan paling abadi dari Perang Salib bukanlah perubahan wilayah atau jatuh bangunnya kerajaan, melainkan ingatan. Di Timur Tengah, istilah salib masih memanggul makna penindasan asing. Di Barat, ia sering dikenang sebagai kisah keberanian dan iman. Perbedaan ingatan inilah yang membuat Perang Salib terus hidup dalam wacana politik dan budaya modern. Dalam dunia modern, jejak Perang Salib masih dapat ditemukan dalam bahasa politik, dalam wacana konflik, dan dalam simbol-simbol yang terus dihidupkan kembali. Istilah Perang Salib kadang muncul bukan sebagai rujukan sejarah, melainkan sebagai metafora bagi benturan peradaban. Ini menunjukkan bahwa bagi banyak orang, perang-perang abad pertengahan itu belum sepenuhnya menjadi masa lalu. Namun sejarah juga mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Perang Salib memperlihatkan betapa mudahnya manusia mengubah kekuatan menjadi keyakinan dan keyakinan menjadi kekerasan. Ia menunjukkan bagaimana identitas religius ketika disatukan dengan ambisi politik dan ekonomi dapat menciptakan konflik yang jauh melampaui niat awalnya. Tidak semua yang berangkat ke timur mencari perang, tidak semua yang melawannya mencari kehancuran. Tetapi ketika mesin sejarah mulai bergerak, individu seringkali terseret lebih jauh daripada yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, Perang Salib bukanlah kisah tentang kemenangan atau kekalahan semata. Ia adalah kisah tentang dunia yang saling bertemu dan gagal saling memahami. Ia adalah tentang bagaimana peradaban besar berinteraksi dalam kondisi ketakutan dan ketidaksetaraan. Dan ia adalah peringatan bahwa ketika perbedaan dijadikan alasan untuk dominasi, sejarah cenderung berulang dalam bentuk yang lebih keras. Perang Salib telah lama berakhir sebagai konflik bersenjata. Namun sebagai ingatan, sebagai simbol dan sebagai pelajaran tentang sifat manusia, ia tetap hidup.
Dan selama manusia masih membungkus ambisi dengan keyakinan mutlak, bayang-bayangnya tidak akan pernah sepenuhnya pergi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silahkan subscribe dan share channel ini. Sampai jumpa di kisah dokumenter yang lain.